masih dengan tema tentang Hari Perempuan Internasional, dan tamu kita malam ini adalah juru bahasa isyarat. Nah, mungkin teman-teman ini yang pasti penasaran ya, bagaimana sampai Ainun ini belajar bahasa isyarat ya. Jadi malam ini akan kita tanya langsung ke Ainun ya. Baik, Ainun, apa kabar Ainun? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Ya, jadi Ainun saya undang ke sini, saya ingin bertanya juga ya secara langsung dari Ainun. Nah, yang pertama tentunya awal tertarik bahasa isyarat itu bagaimana? Mengapa Ainun sampai tertarik bahasa isyarat? Nah, kira-kira mungkin ada sejarahnya atau ada ceritanya. Ya, silakan Ainun. Iya, terima kasih Ibu Ellen. Awalnya saya jadi juru bahasa isyarat itu yang pertamanya saya ketemu dengan tuli-tuli, dengan mereka berinteraksi dengan komunikasi mereka sendiri, dan saya bahkan kaget gitu. Bahkan kaget, saya pengen untuk belajar, ada kemauan untuk di situ. Dan saya belajar terus, belajar sampai sekarang ini. Ya, oke. Jadi tadi Ainun sampaikan belajar bersama teman-teman tuli ya, anak-anak tuli. Nah, itu belajarnya di mana Ainun? Apakah ada tempat khusus untuk belajar atau? Dulunya itu mereka berkumpul di markas Yendeng, dan saya waktu itu dulu itu jadi jemaah di situ ya. Di Masjid Al-Ahmad. Setiap Kamis dan Jumat itu ada buka puasa bersama di saat itu, dan saya ketemu mereka di saat itu juga. Oke. Itu kira-kira sudah berapa lama Ainun? Saya waktu itu ketemu mereka itu dari 2015. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, berarti sudah sekitar hampir 10 tahun ya? Iya, berarti hampir 10 tahun, berarti bahasa isyaratnya ini sudah lumayan ya, sudah banyak. Kira-kira kalau di kosakata itu berapa kosakata Ainun yang sudah dipahami? Mungkin sudah ribuan ya Ainun. Semua masih ada hambatan untuk bahasa isyarat Ainun? Mungkin ada kata-kata yang kurang dipahami, atau memang semua sudah paham semua? Atau masih ada yang belum? Kalau saya sendiri sih, kalau saya kan sudah ikut kelas bahasa isyarat ya, dan di situ juga kan kosakatanya banyak ya. Kalau soal di Gorontalo saya masih terhambat, sebab kosakata di Gorontalo belum seberapa yang saya maksimalkan. Soalnya akan tidak mungkin kalau misalnya saya harus tahu semuanya pakai bahasa dari Jum saya itu yang saya di Makassar. Nanti teman-teman disabilitas Gorontalo akan kaget apa artinya itu. Jadi kosakata Gorontalo itu belum maksimal. Oh iya, berarti ini bahasa isyarat yang Ainun pakai, bahasa isyarat ini kan ada dua ya, bahasa isyarat Sibi dan bahasa isyarat Bisindo. Jadi yang Ainun pakai ini bahasa isyarat apa? Saya pakai bahasa isyarat Bisindo. Bahasa isyarat Bisindo. Kenapa tertarik bahasa isyarat Bisindo bukan ambil Sibi? Apa yang menjadi alasannya? Waktu itu saya belajar dengan pakai bahasa Sibi, tapi cuma lihat-lihat di YouTube. Itu agak saya kurang paham dan saya belum mengerti. Dan saya belajar bahasa Bisindo, dan itu kayak macam bahasa singkat dan bisa dijelaskan juga. Oh iya, gitu ya. Berarti itu alasannya ya Ainun mengapa mengambil bahasa isyarat Bisindo ya. Dan kita tahu bahwa bahasa isyarat Bisindo itu adalah bahasa isyarat daerah, masing-masing daerah ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Ainun itu pernah mengikuti kelas bahasa isyarat Makassar. Jadi memang agak beda ya Ainun ya antara bahasa isyarat Bisindo dan bahasa isyarat Bisindo Gorontalo dan Bisindo Makassar. Ya. Ainun, yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau tantangan dalam belajar bahasa isyarat
itu ada tidak untuk Ainun? Yang Ainun rasakan kira-kira ada tidak tantangan meskipun Ainun sudah 10 tahun ya, 10 tahun belajar bahasa isyarat dan sekarang pun sudah menjadi interpreter atau juru bahasa isyarat dengan waktu yang cukup lama. Apakah masih ada tantangan atau sudah tidak ada lagi, sudah mudah semua kira-kira Ainun? Tantangan saya adalah kalau saya ikut Zoom di Makassar itu ekspresinya terlihat karena yang saya ajar itu tuli. Tapi kalau di Gorontalo ekspresi saya tantangan saya karena ekspresi itu dimaksimalkan untuk tuli bisa dilihat apakah ini kejadiannya apa, apakah dia ini senang atau gembira atau tidak atau apa. Itu ekspresi saya itu yang tantangannya besar dari bahasa isyarat Bisindo di Gorontalo. Oh iya ya, gitu ya. Jadi ekspresi ketika Ainun menjadi interpreter atau juru bahasa isyarat di televisi ya, khususnya TVRI yang tadi Ainun sampaikan. Jadi ekspresi atau mimik itu yang menandakan bahwa anak-anak tuli atau tunarungu itu sendiri akan melihat ekspresi bahwa ini adalah suatu kejadian yang memang kejadian berbahaya atau artinya seperti itu ya Ainunnya. Mungkin itu salah satu tanda ya, istilahnya tanda bahwa dengan ekspresi itu ternyata ekspresi juga ya merupakan hambatan